Hey guys, balik lagi sama Haru. Kalau tadi di video sebelumnya kita udah bahas Cancer, di video kali ini kita akan bahas mengenai how to get Leo ya. Jadi Leo adalah salah satu zodiak yang cukup kontroversial, cukup unik ya. Tapi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam kontennya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita udah sampai ke how to get Leo ya. Zodiak yang populasi udah kayak kacang goreng ini, banyak banget ini ya. Memang agak-agak kontroversial. Jadi kalau misalkan memang aku agak sedikit kasar di video ini, aku mohon maaf sekali ya guys. Sorry banget, but all I'm saying is just facts ya. Jadi semua yang aku omongin hanya fakta dari pengalaman aku, dari sebagai Leo sendiri ya. Aku udah ngalamin manis-manisnya Leo, aku udah tahu bangsat-bangsatnya Leo. I'm sorry, but yeah. So karakter Leo yang memang sassy, yang agak-agak kasar, mungkin lucu, mungkin suka suka perhatian mungkin ya. Ini emang agak nyebelin. Leo itu sesuai banget sama planetnya ya, ruling planet nih, sorry bukan planet, the sun atau matahari. Mereka ini kalau misalkan udah keseringan ketemu, kalian pasti bosan sama mereka. Lu lagi. Tapi kalau misalkan kelamaan nggak ketemu nih, dicariin, si Leo mana ya? Kayaknya kemarin di bawah botol kecap, sekarang di bawah botol aqua kali ya, gitu ya. Jadi memang karakter Leo yang kalau misalkan lagi ngomong nih suka loud sendiri ya, mirip-mirip sama antitesisnya si Aqua ya, Aquarius. Leo nih karakternya termasuk deretan zodiak yang gampang dapetnya, tapi lepasnya juga gampang. Nah, bingung kan? So, karakter Leo yang memang suka perhatian, suka diperhatiin, ini memang agak-agak agak-agak berbalik ya. Karena mereka ini bisa kadang-kadang tuh sembah-sembah kalian kayak raja ratu, tapi di hari berikutnya mereka nih bisa enggak, kalian semua babu gitu ya. Memang punya pasangan Leo nih agak-agak susah-susah gampang, karena gimana pun juga Leo dengan sifat bucinnya ya, sebenarnya agak bucin sih ya. Ini agak yang bentar bucin, bentar kayak marah kalau misalnya pasangannya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. But anyway, punya pasangan Leo itu roller coaster yang seumur hidup mungkin kalian akan kangenin ya. So, gimana sih cara proses PDKT sama seorang Leo ya? Gampang banget. Leo itu ciri-ciri utamanya adalah mereka ini akan menarik perhatian semua orang, baik dari penampilan, cara bicara, atau ya mungkin kadang-kadang ada aja Leo yang tingkahnya tuh agak-agak konyol, gak jelas ya. Namanya juga menarik perhatian. Jadi nggak heran kalau misalkan tingkah Leo tuh ada-ada aja. Mungkin mereka nggak bisa nyanyi terus mereka karaoke, which is fine. Sebenarnya mereka coba pede aja gitu kan. Atau lagi di meja makan terus ngebanyol atau kayak gimana, pokoknya tingkahnya tuh ada-ada aja. PDKT sama Leo itu gampang. Yang penting kamu perhatiin mereka ngomong apa. Yang penting kamu kayak menyamakan sebenarnya kamu ini nih sukanya sama si Leo tuh kayak gimana. Karena Leo akan seperti itu sama kamu. Maksudnya mereka akan menyamakan. Iya, lu suka makan salad, gue juga. Lu suka makan daging, iya sama, gue juga. Kadang-kadang kalau misalkan lagi ngupil suka dipeperin ya, iya sama, gue juga. Meskipun faktanya enggak gitu loh. Yang penting sama dulu gitu. Karena Leo sedikit-sedikit agak bunglon ya sejujurnya. Dan mereka ini tuh kadang-kadang nggak takut gitu loh untuk kehilangan sosok yang baru PDKT-an. Jadi seperti yang tadi aku bilang di awal,
PDKT sama Leo itu gampang masuk, gampang keluar juga gitu ya, gampang pisah gitu. So, gimana sih caranya narik perhatian Leo? Yang paling pertama adalah kamu harus humoris, ya. Yang kedua, kamu harus terus memperhatikan Leo. Itu udah kode besar yang mungkin banyak dari para Leo ini akan tanggepin ya. Si A pinter sih, tapi dia nggak perhatiin aku. Pergi dia, ya, beneran pergi. Leonya bisa pergi. Ini berlaku buat cewek sama yang cowok. Yang penting kalian selalu balas chat mereka, kalian selalu memanjakan mereka. Leo, kalau misalkan kalian gituin, mereka akan bales itu berkali-kali lipat. Dunia pun dikasih ke kalian, ya. Dan ini berlaku buat cewek dan cowok Leo. Inilah kenapa banyak klien aku yang Leo, cewek mostly ya, ini tuh susah banget untuk move on. Yes, susah banget untuk move on. Loyalnya tuh sampai orang-orang tuh bisa ngatain gitu kayak, tapi itu ya gimana ya, setia sih, tapi kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang ingin berkata kasar ngelihat kesetiaan cewek Leo. Nah, beda urusan sama cowok Leo yang nanti kita akan bahas ya. Cara narik attention Leo salah satunya adalah dengan ngasih mereka, muji-muji mereka, terus juga kamu dempetin itu Leo. Pokoknya nggak usah terlalu gimana gitu loh. Kalau misalnya kalian di party ya, kalian pepet aja Leonya, ntar Leonya mepet sendiri. Serius ini, nggak susah kok, nggak susah sama sekali untuk menyatakan atau memberikan kode ke Leo kalau kalian tuh suka sama mereka. Next kita akan bahas mengenai kecocokan para Leo ya. Jadi di video-video sebelumnya juga aku udah pernah jelasin mengenai apa itu polaritas atau antitesis ya. Jadi antitesis adalah zodiak kebalikannya dari zodiak yang misalnya aku Leo nih. Berarti antitesisku tuh Aquarius. Ya, jadi antitesis ini juga bisa menentukan suatu kecocokan. Mungkin bahasa lebih tepatnya kayak love-hate relationship ya. Leo itu antitesisnya Aquarius, Aquarius antitesisnya Leo ya. Jadi it's either kalian cocok banget sama satu Aquarius, atau kalian itu nggak cocok banget sama Aquarius. Dan ini agak lucu ya, karena Leo suka attention, sedangkan Aquarius tuh cuek bebek, parah banget cueknya ya. Which is di antitesis ini, di polarities ini, there is no gray area. Nggak ada yang namanya di tengah-tengah tuh, nggak ada. Pokoknya antara lu suka atau lu benci ya. Dan kecocokan lainnya, kak aku Leo atau enggak gebetanku Leo nih, cocok nggak ya kira-kira sama aku yang misalnya Cancer atau ya zodiak apapun yang lain di luar Leo ya. Let me say this to you. Aside from the fire elements, di selain dari elemen api lainnya ya, kalau kalian lihat-lihat di internet nih, Leo cocoknya sama apa, pasti menongol paling pertama Aries sama Sagittarius, karena mereka sama-sama elemen api, which is fine. But we are talking about, kita lagi ngomongin soal pengalaman dan kayak ya kita nanya yang benar-benar udah mengalami langsung. Aku sudah mengalami langsung, dicurhatin berbagai banyak Leo dengan zodiak pacarnya masing-masing ya. Leo selain sama Aries sama Sagittarius, dibanding Aries sama Sagittarius ya dua-duanya cocok sih, tapi Leo kayaknya bakal lebih gemes sama Aquarius ya. Antitesis Leo itu nggak bohong ya. Ini mereka nih beneran cocok gitu loh. Terus Leo tuh bisa nggak sih sama zodiak lain? Oh bisa. Libra ya. Kenapa sama Libra? Karena Libra orangnya perhatian. Karena Libra memperhatikan semua orang, yang nanti kita akan bahas di videonya Libra ya. Nah, Libra juga agak-agak tricky nih kalau misalkan kalian mau deketin. Dan Leo tuh suka sama perhatian ya. Terus kita mau ngomongin zodiak yang suka perhatian ya. Aries, Taurus, Cancer, Aries, Taurus, Gemini, Cancer.
Leo sama Gemini masih bisa masuk, masih bisa cocok. Mostly sebenarnya karena meskipun aku di Gemini nggak mention Leo, tapi Leo sama Gemini masih bisa masuk, sedikit bisa masuk ya. Karena Leo itu bisa lemah sama Gemini yang oh iya sayang lagi ngambek ya, maafin aku ya, mulut manis tuh jitu banget kena di hati Leo ya. Libra, Scorpio, Sagit, Capri, Aquarius. Kayaknya itu aja sih ya. Aku kalau misalkan ditanya Kak Leo nggak cocok ya sama apa sih? Yang pertama ya Aquarius ya, namanya juga antitesis. Terus sama Cancer agak nggak cocok sebenarnya, karena kalau egonya lagi dua-duanya lagi keluar, wah berantem guys ya. Leo, Taurus, mostly Leo bisa kayak mirip-mirip sama Cancer ya, bisa hampir semuanya. Karena gimana pun juga Leo itu mengikuti pattern, pola, dan habit dari pasangannya sendiri juga. Agak bunglon memang ya. Jadi sejujurnya buat aku sendiri agak susah untuk nyari siapa sih yang nggak cocok sama Leo. Mungkin kalau aku boleh ngomong lebih ke Capricorn kali ya, karena Capricorn itu mirip Aqua, mereka ini agak-agak cuek, sedangkan kita bersama tahu kalau Leo itu tuh suka diperhatiin, ya kan? Abis itu Leo sama Virgo juga nggak cocok. Leonya suka keluar, Virgonya suka di rumah ya. Itu aja udah beda banget. Dan Leo tuh paling nggak bisa digantungin gitu loh ya. Maksudku semua juga nggak bisa digantungin, tapi Virgo tuh pasif agresifnya tuh terlalu gitu loh buat Leo. Oke. Next, kayaknya itu aja sih kalau masalah kecocokan buat Leo. Oke. Sekarang kita akan bahas bedanya cewek dan cowoknya Leo ya. So cewek dan cowoknya Leo ini memang termasuk yang paling banyak perbedaannya ya. Kalau cewek Leo ini ada 3B-nya ya. Badass, bangor, bucin ya. Ya, cewek Leo terkenal dengan kesetiaannya dan mungkin kebodohannya ya, itu juga bisa gitu loh ya. Gimana ya, cewek Leo itu meskipun hard to get ya, wah mereka tuh jual mahalnya tuh luar biasa. Bahkan mungkin kadang-kadang ada nih cewek Leo yang suka kejebak sama omongannya sendiri, dalam artian si A mah gampang kalau mau kalau misalkan mau didapetin, atau enggak gue gak suka karakternya si B, tapi ntar sama dia ya, kayak gitu. Itu Leo suka makan omongan sendiri, dan ini persamaannya sama cowok Leo ya, kadang-kadang suka gitu loh. Yang penting ngomong dulu aja, urusan nanti jadi apa enggaknya ya belakangan ya. Terus cewek Leo ini banyak yang nggak takut untuk mengejar duluan ya. Leo termasuk salah satu deretan zodiak, mungkin cuma Leo kali ya yang nggak takut untuk bener-bener kayak hai cowok ganteng, lagi ngapain, kamu ganteng banget deh, baik. Mereka tuh nggak takut, pokoknya ngomong aja dulu, urusan nanti malu belakangan ya. Meskipun memang Leo itu jaim ya, tapi nggak jaim banget. Mereka tetap akan kayak chatting nggak ya, udahlah chatting aja lah gitu loh ya. Kalau cewek Leo mostly mereka loyal, seperti yang tadi aku udah bilang. Saking loyalnya kadang-kadang bisa nyebelin juga, karena temen-temennya mungkin udah pada capek, udah pada berbusa ya untuk ngomongin, enggak, kamu nggak usah sama dia lagi, kenapa sih, doyan banget, masokis banget. Ya, cewek Leo agak masokis sih sebenarnya ya. Mungkin karena mereka punya hati yang cukup besar, mereka punya kesabaran yang cukup panjang. Meskipun mereka ini kalau misalnya udah ngedamprat orang atau pasangannya, wah itu hancur ya. Dan kita juga akan bahas cowok Leo, dan ini yang aku mau minta maaf duluan sama kalian, karena emang ini no offense to all of the male Leos ya, para singa jantan, I am so sorry, tapi 3B-nya
cowok Leo adalah berwibawa, bacot, dan bangsat. I am so sorry to say that, but it's true, ya. Karena banyak banget aku nanganin klien-klien yang Leo, ya, zodiaknya, dan ini fakta, dan ini adalah satu pola, dan aku nggak pernah ngeraguin pola, ya guys. Satu pola yang hampir semua cowok Leo punya adalah, kenapa aku bilang mereka agak-agak karena mereka ini meskipun sudah menikah, meskipun sudah punya pasangan, begitu mereka ditarik perhatiannya sama cewek lain, mereka bisa mikir 2 kali loh. Maksudnya kayak mikir sekali oke lah, habis itu dilupain. Kalau mikir 2 kali, that's a sign, it's a warning sign, ya. Sebenarnya ada juga kok cowok Leo yang setia dan bucin mampus kayak cewek-cewek Leo itu, tapi mereka ini lebih banyak ya condongnya ke arah Leo yang tadi aku sebutin gitu loh. Dan kenapa aku bilang mereka ini bacot ya, kan soalnya kayak Leo cowok itu yang penting image-nya itu naik dulu ya. Urusan nanti mereka impulsif ngomelin pasangan atau gimana itu belakangan ya. I am so sorry, tapi beruntungnya kalian punya pacar Leo adalah kalian akan dilayanin baik bak raja dan ratu ya. Dan cowok Leo ini juga mostly seneng berkegiatan, jadi agak nggak mungkin cowok Leo itu tidak punya uang karena mereka harus membiayai pasangannya ya. Dan Leo ini tuh very generous ya, yang cowok yang cewek mereka suka bayarin orang. Makanya nih yang Leo lainnya nih, aku yakin tabungan kalian sering banget menipis ya. Leo itu tidak bisa jaga uang ya, mostly karena mereka punya pride, karena mereka sayang sama temen-temennya, sama pacarnya, mungkin sama istrinya, sama ya mungkin beberapa kasus mungkin sama mantannya juga kali ya. Itu berupa gift ya, sayangnya they provide. Sama kayak Cancer, bedanya kalau Cancer tuh kayak iya aku masakin kamu, aku bikin rajutan buat kamu. Kalau Leo, lo mau beli apa? Diamond, rumah, mobil, oke. Wih, sultan banget ya kedengarannya. Tapi ya mereka tuh manjain orang pakai barang ya. Kalau urusan cowok dan cewek Leo mungkin kesamaannya adalah mereka ini impulsif kalau udah pacaran ya. Mereka tuh agak-agak manja ya. Cowok Leo tuh meskipun kayak gitu-gitu mereka manja, tapi mereka nggak akan ngaku mereka salah guys. Kalau yang cewek, mereka nih saking bucinnya mereka akan ngaku duluan meskipun mereka nggak salah. Bedanya di situ. Kita akan bahas mengenai honeymoon phase-nya dari Leo ya. Leo 3 bulan sampai 6 bulan pertama ini ya, misalnya kalian lagi PDKT, terus kalian naksir sama Leo, terus kalian ternyata jadian nih ya. 3 bulan sampai 6 bulan pertama ada honeymoon phase. Itu Leo akan nyamperin kamu setiap hari. Kamu mau di gunung pun, kamu mau beda negara pun, mungkin akan disamperin sama mereka ya. Mereka tuh tipe-tipe yang physical affection-nya tuh nyata. Mereka nggak takut untuk PDA. Bahkan mereka akan karena mungkin sifat teritorialnya Leo juga kali yang bikin kayak ini punya aku gitu loh. Nggak boleh lirik-lirik, nggak boleh sentuh. Oke, lirik boleh lah tapi bayar gitu kan. Leo itu manis banget sampai pertengkaran kalian yang pertama. Iya, Leo bisa sadis juga guys. Meskipun apa yang dia omongin tuh mereka rata-rata nggak tahu mereka ngomong apa gitu loh. Jadi kalian mungkin akan pusing ya, karena Leo ini mirip sama Aries sedikit secara impulsifnya. Mereka cuma mau marah aja, abis itu mereka diem dan mereka lupa mereka ngomelin apa. Dan ini satu pattern yang boleh kalian ingat juga. Leo mengingat apapun yang pernah mereka rasakan, baik itu marah, happy, atau ya kesel, gondok ya. Mereka
itu punya emotional memory yang sangat-sangat pekat. Jadi kalau misalkan kalian selingkuh sekali atau kalian lupa kasih mereka makan bunga atau ya apapun suatu kejadian yang bisa dibilang membekas di hati mereka, mereka tidak akan pernah lupa. Bahkan mungkin pertama kali kalian pergi ke suatu tempat sama Leo, mereka bisa inget tanggalnya, jam berapa, kemana, dan waktu itu kejadiannya bakal seperti apa aja. Ya, they are very passionate tapi juga agak pendendam. So hati-hati sama Leo ya, meskipun mereka kadang-kadang ya agak sedikit bacot ya, tapi kalau mereka udah dendam, kalian habis guys. Jangan, oke? Atau Leo juga bisa ngeghosting kalian. By the way, aku lupa ingetin kalian kalau Leo itu sebenarnya posesif dan teritorial banget. Jadi buat kalian yang punya pacar Leo khususnya nih ya, jangan harap kalian bisa hidup tenang tanpa mereka tanya, itu siapa? Itu siapa? Ya, kamu ngobrol sama yang lain ya? Mereka posesif banget, teritorial banget. Jadi kalau misalkan kalian punya pacar Leo, satu hal yang perlu kalian perhatiin dan berusaha penuhi adalah selain attention, tapi juga security. Karena percaya sama aku, kalian gak mau hidup kalian tambah ribet dan diganggu sama Leo ya. Jadi jangan main api duluan, oke? Face berantemnya Leo ini juga cukup mengerikan seperti yang tadi aku udah mention ya. Leo ini bakal ngebentak kalian. Leo akan bener-bener sarkasin, bentak apapun. Mungkin beberapa Leo juga ada yang kasar ya. So jangan terlalu dimasukin ke hati kalau mereka lagi marah, karena biasanya Leo ini sebenarnya jinak, cuma pengen marah aja, cuma pengen drama aja ya. Attention please. So lastly kita akan bahas mengenai Leo dan breakup. Kalau hubungan sudah pasti tidak banyak yang mencapai happy ending ya. Pasti ada satu fase di hidup kalian, kalian harus mencoba beberapa kali sampai kalian bisa menemukan the one ya. So Leo kalau break up seperti apa? Leo kalau break up sebenarnya cukup dewasa ya, meskipun dalam hati mungkin mereka udah kepengen udah nangis di dalam, tapi mereka nggak akan nangis di publik guys, nggak akan pernah nangis di publik. Mukanya tuh ya udah sana pergi, tapi di rumah tisunya udah segundung ya. Leo nge-handle break up, ada yang marah-marah, ada yang nangis sampai berhari-hari, tapi berhari-hari aja, nggak sampai mingguan ya. Mostly mereka akan menyibukkan diri dengan apapun yang bisa mereka sibukkan, bahkan mungkin nginep di rumah temennya, atau enggak ya sekedar jalan-jalan setiap hari. Udah kayak orang tuh kehilangan jiwanya ya. Memang nggak terlalu lebay, tapi tetap kena di hati Leo. Mungkin beberapa dari mereka juga ada yang cukup dewasa untuk berdamai dengan beberapa mantannya ya. Mungkin masih akan ngobrol, karena Leo itu sebenarnya kalau marah cuma sesaat aja gitu loh. Mungkin kalau putus beda ya, mungkin ada yang setahun, 2 tahun, ada yang nggak ngomong berapa lama, tapi abis itu, "Wey, apa kabar?" gitu kan, tapi jadi teman aja. Itu juga banyak, karena ini menurut aku karena sifat Leo yang pengen banyak temennya ya, jadi mantan pun ditemenin, itu is very possible gitu loh. Jadi jangan baper kalau misalkan Leo mendadak kayak, "Woi, apa kabar?" gitu. Itu bukan berarti mereka akan kejar kalian lagi. Mereka cuma pengen teman, cuma pengen diperhatiin gitu loh. So that's it guys mengenai how to get Leo. Kalau misalkan ada dari kalian yang pengen nambahin nih ya, iya si Leo tuh gini, si Leo tuh begitu, pacar aku Leo, suami aku Leo, istri aku Leo, itu boleh banget langsung komen di bawah aja. Aku juga pengen denger sebenarnya kalian punya pengalaman apa sama Leo ya. Jadi I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Kalau misalkan kalian kepengen tarot reading sama aku, boleh banget ya, kalian bisa langsung kontak aku. Dan jangan lupa di follow ya guys, di Instagram aku @tarotbyharu, gampang banget. Nanti di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku. Terus di situ juga ada katalog, di highlight aku pun juga ada katalog. Kalian tinggal pilih mau ambil sesi yang mana, kita tektokan deal dan kita akan ngobrol selanjutnya, oke? So
So thank you guys for watching. Aku harap ini bisa membantu insight kalian buat kalian yang lagi PDKT atau deket sama Leo. Oke? Thank you, bye-bye.